Minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Pada hari ini kebetulan banget saya main ke rumah sensei saya gitu kan. Jadi beliau ini, berkat beliau juga saya bisa berangkat ke Jepang gitu kan. Jadi banyak ilmu-ilmu yang beliau kasih ke saya juga gitu kan. Nah jadi pada kesempatan kali ini tuh kita mau sedikit wawancara sama sensei kita gitu kan. Langsung aja kita sambut sensei kita. Sensei, sehat sensei? Ya, Alhamdulillah, Dika. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah saya baik sensei. Saya mau tanya sensei kan ya. Dulu itu sensei ke Jepang itu tahun berapa sensei? Saya berangkat ke Jepang itu setelah lulus SMA tahun 2008. 2008 sensei? Iya, 2008. Itu udah lama juga ya. Ya, Terus pulangnya itu di tahun berapa? Pulang itu 2012 akhir ya. Oh, ya 2012 akhir ya. Di sananya di daerah mana sih? Saya di daerah Toyama Keng. Oh, Toyama Keng. Ya. Toyama Keng itu yang ada gunung saljunya itu ya? Iya, betul. Oh. Yang ada Yukikabe-nya. Iya, iya. Tepatnya saya di Himishi. 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 Oh, nama kotanya saya Iya, Himishi. betul. Mungkin kalau ketemu orang Jepang, kalau bertanya tentang saya di mana, pasti ketika saya menjawab Himishi pasti terkenalnya buri, ikan. Oh, ikan itu saya. Berarti di sana tuh, dari sana emang terkenal sama ikan itu saya? Iya, betul. Oh, gitu. Terus kalau misalkan boleh tahu, saya dulu kerjanya di bagian apa sih? Dulu saya bekerja di bagian hose, bilangnya hose itu seperti apa ya, garment kalau orang bilang. Oh, garment, iya. Membuat jadi handmade, Iya. sebuah mungkin shitagi bagiannya seperti itu. Oh, gitu. Itu pakai tangan, jadi tidak pakai Oh. mesin, semua dari skill tangannya orang Indonesia semua. Wah, hebat betul saya. Berarti sana orang Indonesia punya peran yang sangat penting banget ya di sana. Benar, itu ya? karena dalam proses untuk pembuatan barang itu, dari proses A sampai proses Z itu 80% semua ada di tangan orang Indonesia. Hebat banget berarti saya. Terus gimana sukacita saya di sana itu selama bekerja dan selama main di Jepang gitu juga gitu saya? Boleh sedikit cerita nggak? Ya, jadi pertama yang memang awalnya menjadi kesulitan saya adalah bahasa. Bahasa Jepang kan Iya, bahasa Jepang. Saya tidak menyangka memang sekarang menjadi ibaratkan koordinator untuk mengajar bahasa Jepang itu saya tidak ada bayangan seperti itu, karena merasa ketika saya itu menjadi kensusei seperti kalian waktu itu, dari keempat teman saya itu saya bahasa memang paling jauh, paling buruk seperti itu. Tapi dari situ saya ada motivasi gitu. Yeah. Sesuatu yang terlihat gitu, sesuatu yang terlihat orang lain bisa, kenapa saya tidak? Benar saya benar. Jadi saya mengalami ibaratkan keterpurukan itu selama 3 bulan awal selama ada di Jepang. Saya juga pernah dengar peribahasa Jepang saya, Nana Korobi Yaoki. Jadi istilahnya tuh kita jatuh 7 kali, bangkit 8 kali saya. Jadi istilahnya jangan pantang menyerah gitu saya. Terus kalau suka dukanya kayak di main-main pas lagi liburan gitu saya, gimana saya? Maksudnya keseruannya apa sih gitu saya di Jepang itu gitu saya? Memang di daerah saya dulu kan memang jarang sekali orang Indonesia ya. Jadi kita untuk akses ke tempat-tempat seperti yang mungkin terkenal yang ada di TV, ke Kyoto, ke Tokyo gitu, saya tidak jarang untuk pergi ke sana seperti itu. Jadi saya hiburannya karena memang beruntung sekali saya tinggal di daerah yang memang daerah wisata gitu. Oh gitu. Oh tadi di Toyama Keng tadi saya. Seperti itu. Jadi saya memiliki banyak kesempatan untuk menabung gitu, tidak terlalu banyak keluar uang untuk naik kereta ataupun ke tempat-tempat yang soalnya dekat sensei ya, tempat wisatanya sensei ya. Dekat sekali gitu. Seperti kalau ibaratkan kalau orang Indonesia tuh pasti yang mengalami homesick ya. Iya, benar. Nah itu setelah pulang kerja saya jalan melihat lingkungan di sekitar itu sudah sangat terobati sekali. Tenang sekali sensei ya, perasaan sensei. Tadi sensei pulang kan tahun 2012 akhir sensei ya. Terus sampai sekarang itu kesibukan sensei apa? Saya dengar juga sensei sekarang mengajar di suatu lembaga sensei ya. Terus mungkin juga apa punya kesibukan lain seperti apa usaha gitu misalnya. Soalnya di sini kan saya udah lihat brand-brandnya kan sensei, mantap banget nih kan, ada apa nih, ada sambal kacang ya kan. Terus juga ada keripik apa? Peye sensei ya, rempeyek gitu kan ya. Bisa tolong dijelasin nggak sensei? Alhamdulillahnya pengalaman saya selama 3 tahun di Jepang itu sangat bermanfaat sekali. Jadi saya itu setelah pulang dari Jepang itu hanya break untuk tidak bekerja itu 3 bulan saja. Hebat banget saya. Kebetulan saya dipanggil lagi oleh
guru saya yang dahulu gitu. Karena kita memang komunikasinya baik. Beliau memiliki sebuah lembaga pendidikan bahasa Jepang dan koordinator untuk interpreter. Nah, dari itu saya belajar mengenai tentang pekerjaan. Nanti bagaimana kalau kita bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, dari itu awalnya. Seperti itu. Terus saya juga memiliki usaha kecil-kecilan. Iya nih saya. Ini ada apa? Ya. Ini sebenarnya karena saya memang bukan asli dari Karawang. Saya itu berasal dari Jawa Timur. Saya ingin mengangkat brand yang ada dari Jawa Timur. Oh iya dong, harus kita harus bangga sama daerah sendiri dong saya. Benar-benar. Ya, ini namanya payek dan sambal Mbok Darmi. Mbok Darmi ini nama ibu saya. Oh gitu. Seperti itu. Ya. Ini keunggulan produk ini memang non MSG. Terus juga kita bikinnya by order saja. Jadi ketika ada order baru dibikin saya. Oke. Nah, untuk sambal ini saya sudah kirim ke Jepang, mungkin berarti ini udah ekspor juga ke Jepang sih? Kalau dibilang ekspor mungkin saya belum berani menjawab seperti itu. Jadi baru by Just Tip ketika ada order seperti itu. Nah, ini juga ada rempeyek di sini, kita juga by order juga. Oh gitu. Jadi sistemnya masih by order ya? Iya, karena kami menjaga kualitas gitu. Jadi ketika ada order kita langsung buat. Jadi fresh from the oven ya? Betul, benar banget ya saya. Keren banget. Tanpa pengawet, tanpa MSG. Berarti benar-benar dibuat langsungnya saya. Mantap banget. Ya mungkin sedikit ilmu dari orang Jepang yang saya tuangkan di sini. Quality itu. Cuma sesuatu quality. Oke. Caranya kita atau mungkin teman-teman juga dari sana tuh mau membeli ini gimana caranya? Cara pemesannya gimana gitu saya? Kami ada Instagram tersendiri dari @modarmi, payek Modarmi. Nanti silakan lihat di situ semua cara pemesannya bagaimana, terus ada nomor WhatsApp-nya, silakan dihubungi. Oke, nanti buat teman-teman ya yang mau pesan atau mau order bisa langsung telepon di WhatsApp atau mungkin langsung DM di Instagram Mbok Darmi kan nanti saya taruh di link di deskripsi ya. Oke, pokoknya ya. Oke. Terus saya ada nggak motivasi atau pesan-pesan nih Sensei buat teman-teman kita semua ya kan yang ada di sini yang mau berangkat ke Jepang atau mungkin yang ada di Jepang atau mungkin teman-teman kita juga yang baru pulang dari Jepang itu Sensei, supaya mereka tuh nggak salah langkah gitu Sensei dalam mengambil suatu keputusan gitu. Jadi apalagi sekarang juga lagi COVID gini Sensei ya. Jadi kita harus benar-benar harus waspada banget gitu Sensei. Ada nggak Sensei? Pertama sih menghadapi keadaan yang sekarang ini mengenai COVID ini, kalau saya bilang kita ambil positifnya ya. Jadi bagi siswa-siswa yang mau berangkat, mau yang dari IM ataupun lembaga swasta, ini tuh bukan penghalang kalau saya bilang. Jadi kesempatan untuk memperdalam bahasa. Jadi ini justru malah kesempatan sih saya. Iya, karena memang menurut kita pribadi, ketika di Jepang kendala adalah bahasa. Benar. Jadi ketika ada jeda seperti ini adalah memanfaatkan untuk meningkatkan bahasa seperti itu. Untuk siswa-siswa yang sekarang berada di Jepang, tolong berhati-hati juga dalam keadaan yang ada sekarang ini. Manfaatkan mumpung masih berada di Jepang, bahasanya ditingkatkan untuk bekal nanti ketika pulang ke Indonesia. Karena di Indonesia ini juga sudah banyak sekali perusahaan Jepang yang berdiri di sini, tidak memungkiri akan membutuhkan tenaga orang Indonesia yang punya skill bahasa Jepang. Apalagi kan kita tinggal di daerah Karawang ya, Karawang Bekasi itu kan pusat industri ya. Itu akan sangat benar-benar penting sekali saya, manfaat banget itu bahasa Jepangnya saya. Selain itu juga bagi teman-teman yang mungkin yang tidak ada planning untuk bekerja di perusahaan Jepang, bahasa tersebut bisa bermanfaat entah untuk mengajar. Benar banget saya. Seperti itu. Benar banget. Terus juga yang akan pulang dari Jepang berhati-hati itu memegang uang, memanage uang gitu. Ketika pulang dari Jepang terbiasa memegang uang banyak, terus di Indonesia terlena. Lebih-lebih dalam keadaan seperti ini kita harus benar-benar berhemat, save uang karena memang mencari kerja susah. Jadi jangan terlena dengan apa yang kita bawa dari Jepang 3 tahun. Benar banget saya. Kalau bisa skill bahasa sama ilmu itu dipakai saya. Betul. Oke. Ya, jadi demikianlah tadi wawancara saya sama sensei saya ya kan, Sensei Vita. Jadi di situ kita bisa tarik kesimpulan. Pertama, untuk kalian yang masih di Jepang, jangan terlena ya kan. Istilahnya dengan banyak main atau dengan hura-hura gitu kan. Jadi manfaatin kesempatan itu sebaik-baiknya gitu kan, terutama buat bahasa Jepang kalian gitu kan. Asal lagi kalian ikut tes JLPT mungkin gitu kan. Jadi selain
materi selain uang pun kalian bisa punya skill kerja juga ya kan, terus juga skill bahasa Jepang juga ya kan, yang nantinya bakal kepake banget di Indonesia gitu kan, selain dari materi tadi gitu kan. Soalnya kenapa kita ambil dari sekarang COVID kayak gini kan, itu jelas kita perlu uang banget gitu kan ya. Makanya dengan adanya skill bahasa dan skill kerja kita itu bisa ketolong kita. Tadi saya juga kan udah bilang bisa kita ngajar juga gitu kan. Jadi selain di pabrik pun kita bisa mengajar juga gitu kan. Jadi seorang pengajar bahasa Jepang gitu kan. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Terus pantengin terus channel ini. Ja mata nih, sayonara.